Selamat datang channel Pendidik Muda. Kali ini kita akan membahas FR yang sering keluar juga, yaitu tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuannya. Nah, jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuannya itu ada paragraf narasi, persuasi, eksposisi, dan deskripsi. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, paragraf narasi. Nah, ini isi dari paragraf ini adalah menceritakan sesuatu hal secara kronologis, urutan waktu. Nah, tiap kalimatnya disusun secara runtut sehingga memudahkan pembaca membayangkan suatu peristiwa yang tengah diceritakan. Nah, karena sifatnya bercerita, pembaca akan menemukan sudut pandang dalam kalimat-kalimat di paragraf tersebut. Jenis ini biasanya dijumpai pada cerpen, novel, ataupun prosa bebas lainnya. Jadi kalau ada suatu paragraf cerita seperti novel atau cerpen, nah itu narasi. Untuk urutan peristiwa pada berita, misalnya berita suatu kegiatan, misalnya pada hari Minggu telah dilaksanakan kerja bakti, yang ikut adalah sekian orang. Kemudian kegiatan yang dilakukan yang pertama jam 8 pagi sampai jam 9 membersihkan ini, dilanjutkan dengan membersihkan apa. Nah, itu juga termasuk narasi. Kemudian persuasi. Nah, kalau persuasi itu gampang diamati. Persuasi itu tentang ajakan. Nah, jadi ada suatu ajakan. Biasanya di akhir paragraf persuasi itu ada mari kita, janganlah apa. Nah, seperti itu. Nah, jadi persuasi itu mengajak. Biasanya kalimat ajakannya ada di akhir paragraf. Kemudian paragraf eksposisi adalah jenis paragraf berupa penjelasan untuk memaparkan fakta-fakta yang ada. Tulisan eksposisi cenderung bersifat ilmiah, tujuannya adalah memberikan informasi yang detail kepada pembaca. Nah, jadi eksposisi itu menjelaskan suatu pengetahuan, biasanya pada buku-buku pelajaran, yaitu eksposisi. Langkah-langkah membuat sesuatu itu juga termasuk paragraf eksposisi. Misalnya ada paragraf langkah-langkah membuat mie instan, nah itu termasuk eksposisi. Kemudian paragraf deskripsi. Jenis paragraf yang satu ini bertujuan membuat pembaca dapat merasakan atau membayangkan hal-hal yang dideskripsikan secara jelas dan nyata, seolah-olah pembaca dapat melihat dan mendengar. Nah, jadi kalau deskripsi itu menggambarkan sesuatu secara khusus. Nah, ini mirip dengan eksposisi. Kalau eksposisi itu menggambarkan suatu objek secara umum. Misalnya eksposisi itu menggambarkan tentang ayam. Nah, ayam adalah hewan berkaki dua, termasuk jenis unggas. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, itu eksposisi, menjelaskan ayam secara umum. Tetapi kalau deskripsi itu menjelaskan sesuatu secara khusus. Misalnya, Ani memiliki seekor ayam. Ayamnya berwarna hitam. Ayam tersebut suka sekali mencari makanan di belakang rumah. Nah, itu deskripsi. Nah, jadi kalau eksposisi itu menjelaskan ayam secara umum, kalau deskripsi itu menjelaskan ayam secara khusus. Misalnya ayam milik siapa. Nah, contoh lain tentang pantai. Kalau menjelaskan pantai secara umum, misalnya pantai adalah batas antara daratan dengan lautan. Di pantai terdapat banyak pasir, udaranya biasanya panas, banyak angin. Nah, itu menjelaskan pantai secara umum, itu eksposisi. Tapi kalau deskripsi menjelaskan pantai secara khusus, misalnya pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis terdapat di daerah Yogyakarta. Pantai tersebut terdapat banyak. Nah, kalau seperti itu deskripsi. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh paragraf narasi yang pertama. Ini adalah tentang, yang pertama itu ada sebuah tokoh yang diceritakan, Anjar. Nah, itu merupakan suatu paragraf narasi. Kemudian alinea kedua, Gembong jaga rumah ya. Nah, ini juga termasuk suatu potongan cerpen yang termasuk paragraf narasi. Kemudian ini yang ketiga, Minggu 23 April pukul 8 pagi bisa kalian amati. Itu merupakan suatu laporan kegiatan. Nah, itu juga termasuk narasi. Kemudian pukul 2 pagi tiba-tiba aku terbangun. Nah, itu potongan cerpen termasuk paragraf narasi. Kemudian paragraf persuasi.
Nah, diawali dengan sebuah argumen-argumen di awal. Narkoba dan minuman keras adalah dua hal yang sangat berbahaya. Kemudian kita lihat akhirnya akibatnya masa depan akan menjadi hancur, bahkan akan merenggut nyawa kita. Oleh karena itu, jauhilah kedua benda itu. Nah, ada sebuah ajakan, jauhilah untuk menjauhi narkoba. Nah, itu termasuk persuasi, ada ajakannya. Jadi lihat kalimat akhirnya ini juga kalimat terakhir, mari bersama menangani sampah. Nah, itu juga suatu ajakan. Nah, itu contoh paragraf persuasi. Kemudian eksposisi. Ada dua jenis tanaman mini. Yang pertama tanaman mini asli. Tanaman ini ditanam di tanah dan tidak dapat besar. Itu juga termasuk suatu eksposisi, menggambarkan, menjelaskan tentang tanaman mini. Secara umum itu contohnya apa? Nah, bukan tanaman mini milik siapa-siapa. Nah, jadi itu termasuk eksposisi. Kemudian manfaat jambu biji untuk kesehatan banyak diteliti salah satunya oleh universitas. Nah, itu juga termasuk paragraf eksposisi, menjelaskan suatu fakta. Milkshake menjadi minuman enak dan sehat yang sangat populer. Nah, itu juga termasuk eksposisi. Ada langkah membuat milkshake secara umum seperti apa. Nah, itu eksposisi. Kemudian paragraf deskripsi. Pemandangan pantai Mojopahit, Mojokerto sangat mempesona. Nah, jadi kita menggambarkan suatu objek yang jelas. Pantai Mojopahit itu termasuk paragraf deskripsi. Nah, demikian pembahasan tentang jenis-jenis paragraf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video FR SKP PGSD selanjutnya.